real low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi bosku dengan LB Shop channel Wong Desa. Mudah-mudahan para bosku selalu diberi kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Kali ini kita akan membahas masalah pakan gurame bosku. Soalnya infonya itu dari teman-teman dari sales, katanya per tanggal 15 ini naik lagi 9.000 per saknya. Itu kalau berarti per kilonya itu naiknya 300 rupiah bosku. Sedangkan untuk harga gurame itu sekarang kalau di Nganjuk itu standarnya itu di petani 25.000. Kalau untuk di daerah lain ya kita tidak tahu, mungkin nanti para bosku bisa komen di kolom komentar. Soalnya dari kemarin itu kalau yang komen di luar Nganjuk itu memang berbeda, banyak yang harganya itu di atas Nganjuk, cuman untuk wilayah Tulungagung itu katanya kok malah di bawahnya. Sedangkan kalau harga pakan itu kemarin belum naik aja 20, harga 25 itu sudah kita untungnya itu sudah nipis, apalagi nanti kalau pakannya itu naik 9.000 per saknya itu, kalau harga ikannya itu terus turun tidak mau naik, maka petani ini akan yang jelas keuntungannya nipis, iso-iso mulai modal tok. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman yang punya ikan waktunya panen, kalau memang belum terdesak ya bisa ditunggu dulu. Kalau pakannya itu naik, harusnya ikannya itu harganya juga naik. Tapi terkadang yang menjadi acuan bakul atau memang pengalamannya sudah lama dari dulu itu katanya antara harga pakan dan harga ikan itu tidak ada hubungannya. Dari tahun dulu itu memang begitu. Terkadang harga ikannya itu murah, pakannya itu tinggi, hanya begitu. Jadi tidak tergantung, naiknya pakan itu menjadi acuan untuk naiknya harga ikannya. Soalnya kalau harga ikan itu melihat pasar, tetap yang menjadi patokan itu pasar. Cuman kita sebagai petani juga harus berpikir, kalau memang dirasa itu sudah tidak ada untungnya, ya mending kita tahan lah agar harga ini bisa ada perubahan untuk harga naik. Lah kalau pakannya saja itu informasinya itu kan nggak cuma satu merek jadi bosku. Jadi kalau pakan itu umpamanya pakan yang ruby, yang pokpan itu naik semua. Kalau bakulnya pakan itu juga bisa kompromi atau kompak menaikkan harga pakan. Seharusnya kita sebagai petaninya itu juga harus mulai berpikir bagaimana agar ikan pasarannya itu bisa, harganya itu bisa naik, tidak merosot terus. Ya memang kendalanya yang jelas itu tetap pasar. Cuman pasar itu kalau melihat situasi waktu tahun yang kemarin itu harga bisa 45, 47 itu sebenarnya kan kalau dipaksa itu ya tetap kuat itu harganya. Yang menjadikan harga tidak kuat itu petani, berarti ya petaninya sendiri. Selama ya bakul itu nanti masih dapat, maksudnya itu banyak yang nawarin untuk ikannya dipanen, ya sulit untuk naiknya, kecuali kalau yang bertanya itu yang nyari itu bakulnya. Jadi ke harga mahal sama harga murah itu enak sebenarnya. Kalau di situ nanti sudah tidak terlalu banyak petani yang menawarkan ikannya ke bakul, nanti pasti lama-lama kalau bakul itu tidak dapat barang, maksudnya itu dia itu malah bertanya atau mencari ikan di petani, ya itu nanti harga pasti naik. Tapi kalau selama kita sebagai petani itu terus
menawarkan barang ke bakul, entah itu bakul siapa saja, yang jelas ya harga untuk naik itu tidak bisa bosku. Jadi tetap momen seperti itu ya, kita tidak tahu bakul yang manapun tetap dijadikan sebuah momen. Soalnya tahun kemarin itu bakulnya juga waktu harga ikan 45 sampai hampir mendekati 50.000 itu bakulnya juga hitungannya soyo tenan. Jadi ini mungkin menjadi pembalasan waktu harga itu tinggi bosku. Ini kesempatannya bakul itu istilahnya golek ganti di waktu harga ikan mahal kemarin. Nah ini golek pulian carane, makanya itu selama itu masih bisa ditekan di petani ya tetap ditekan. Jadi kembali lagi kepada diri kita sebagai petani, supaya harga ikan itu naik ya kita harus paling enggak lah kita tahan dulu biar ada pergerakan harga. Soalnya harga itu ternyata kan tidak sama untuk per wilayah. Jadi untuk wilayah Nganjuk, mungkin di luar Nganjuk, mungkin di Madiun, di Ponorogo, di Jember, itu ternyata harganya kan juga tidak sama relatif. Sedangkan kebutuhan itu tergantung nanti kalau memang banyak yang tahu ya tetap harganya itu diturunkan. Kalau sudah tidak banyak yang menawarkan barangnya untuk dipanen, mungkin juga nanti lama-lama akhirnya juga bisa naik. Ya yang jelas kalau umpamanya itu pakan naik 9.000 itu harusnya untuk harga ikannya itu paling tidak 30 sampai 35 bosku. Itu kita sebagai petani itu baru merasakan coro kangelane di ngopeni iwai enek opai. Kalau di bawah itu sampai harga di bawah 25, harga 25 terus di bawahnya 25. Kerja kita itu selama ngopeni 1 tahun paling tidak, kalau ikan gurame itu kan tetap paling cepat ya 10 bulan 11 bulan itu kalau tabulannya besar. Kalau tabulannya kecil tuh tidak bisa, biasanya tetap 12 bulan. Nah kalau harganya itu nanti terus merosot, kita tidak dapat untung ya 1 tahun, kita kan tidak dapat istilah wong kerja gak oleh bayaran ya, mending ditahan dulu. Makanya supaya harga ikan di petani itu bisa naik, kita sebagai petani yo masih ndak iso kabeh. Umpama nenek wong 100 paling ndak ada yang menahan 70% gitu aja, 70 sampai 80%. Terus yang butuh-butuh paling wong 20, lama-lama itu nanti juga bisa naik. Tapi selama kalau para petani itu masih berbondong-bondong menawarkan barang ke bakulnya, yang jelas untuk harga naik tuh saya prediksi itu sangat sulit. Itu memang sebuah momen yus tetap menjadi ciri khasnya menungsoi. Piye telah ada kesempatan tentu dia juga akan mengambil banyak keuntungan. Dan terkadang juga ada yang begini bakulnya, nenek wayah regone iwak luarang ngono kae, petani kok ya ndak mau mengerti ya. Namanya petani kan juga tetap cari untung. Yang jelas petani itu nunggu nih ya mas tahun lah yang jelas. Apalagi ini kan sebuah momen bosku. Jadi maksudnya momen itu hari-hari ini hari bulan Ruwah. Sebentar lagi itu Ruwah tanggal sekitar hampir tanggal 20-an. Sebentar lagi itu kan bulan puasa. Biasanya kalau bulan puasa itu momennya harusnya ikan gurame itu naik. Karena apa? Dari kebiasaan itu banyak yang buka bersama. Terus orang-orang itu rata-rata kalau puasa kan ya mesti ngena nih laus yang dipangan opo. Makanya biasanya itu pasar akan lebih ramai lagi. Makanya kalau pasar ramai itu harusnya itu naik antara puasa sampai hari raya Lebaran itu naik. Makanya untuk para bosku yang ikannya itu masih kemungkinan masih bisa ditahan dulu, nunggu sampai momen hari puasa, bulan puasa. Kalau sampai bulan puasa tidak naik ya berarti sudah sangat parah lah perekonomian kita di Indonesia ini. Harusnya itu kalau puasa harga gurame itu tetap naik ya. Mudah-mudahan sedikit sharing ini ada manfaatnya. Soalnya saya sendiri itu juga petani dan juga punya banyak teman bakul. Jadi paling tidak kalau petani itu harapannya tetap cari untung. Bakul pun juga begitu. Cuman resikonya itu kan kita itu kerjanya 1 tahun utuh tuh bos. Jadi nunggu 1 tahun. Kalau kita itu
dapat untung. Kerja itu cari untung, bukan cari kesibukan. Ya mudah-mudahan lah dengan adanya kenaikan harga pakan ini juga menjadi pertimbangan bagi para bakul, bisa mengetuk hati nurani bakulnya. Petaninya itu sudah tidak dapat untung, padahal antara petani dan bakul itu kan harus sinkron. Petani sendiri kalau tidak ada bakul itu juga tidak jalan, dan bakul pun tuh kalau tidak ada petani juga tidak bisa jalan. Makanya biar sama-sama jalannya, biar sama-sama untung. Kalau memang harga ikannya itu bisa dinaikkan, melihat kondisi harga pekan seperti ini ya tolong dinaikkan. Yang penting tetap semangat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.